Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Angelo Kevin Andreas dari Prodi 1 Teknik Pertambangan dari kelompok 2. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Felix Brenda Sundes dari S1 Teknik Pertambangan dari kelompok 2. Shalom, perkenalkan nama saya Sefran Disitorus dari program studi S1 Teknik Pertambangan, saya dari kelompok 2. Shalom, saya Vincent Kusumawati dengan NIM 211810101056 dari kelompok 2. Salam semuanya, perkenalkan nama saya Damai Puspita Budiarso dengan NIM 211710101002. Manulangi Natua-Tua merupakan sebuah upacara adat masyarakat Batak, yakni memberi makan kepada orang tua. Upacara ini khusus dilakukan kepada orang tua ketika mereka sudah menginjak masa-masa tua. Selain itu, upacara ini biasanya juga dilakukan ketika orang tua tersebut sudah memasuki masa kritis atau mendekati kematian. Upacara manulangi Natua-Tua ini hanya dapat dilakukan jika orang tua tersebut sudah memiliki cucu. Umumnya, upacara adat ini dilakukan oleh masyarakat yang berada di daerah perantauan. Jadi, di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari Manulangi Natua-Tua. Kegiatan masyarakat Batak di dalam tatanan adat dan budaya adalah benar-benar bagian dari hidup dan kehidupan mereka. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tetap memikirkan dan berlandaskan pada kelayakan dalam kewajaran yang berpedoman pada adat dan kebiasaan masyarakat. Kegiatan tersebut atau tradisi dan upacara adat di dalam kehidupan masyarakat Batak dianggap memiliki makna dan diyakini oleh mereka yang melakukannya. Dari sekian banyak kegiatan upacara dan acara adat Batak yang masih sering dilaksanakan ialah manulangi, atau bisa disebut juga menyuapi atau memberi makan. Upacara manulangi orang tua ini dilakukan kepada orang yang paling tua di dalam suatu keluarga, atau biasa disebut juga sebagai opung. Hal ini dilatar belakangi untuk para orang tua yang sekiranya sudah mendekati akhir usia. Upacara ini juga bermaksud menyatukan seluruh keluarga dari jauh dan untuk mengingatkan semuanya kepada orang tua yang sudah membesarkan mereka dari kecil. Upacara manulangi ini dapat terjadi dalam beberapa konteks peristiwa. Misalnya, seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya. Contoh lainnya ketika seorang wanita yang sudah lama tidak melahirkan satu anak pun pergi beserta suami dan para kerabat ke rumah orang tuanya untuk manulangi dengan tujuan supaya ia diberkati dan melahirkan anak. Upacara adat manulangi ini juga dapat dilakukan kepada seorang ayah atau ibu yang sudah tua. Di hal inilah yang disebut manulangi Natua-Tua, untuk memohon atau meminta berkat darinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang tata pelaksanaan atau susunan acara dalam upacara manulangi Natua-Tua. Pertama-tama, perlu dibicarakan dan diambil kesepakatan dari setiap anak-anaknya perihal kapan dan waktu yang tepat upacara tersebut akan dilakukan. Upacara baru dapat dilaksanakan ketika telah dihasilkan kesepakatan bersama dari setiap anak, dan semua anak beserta cucunya dari orang tua tersebut dapat berkumpul di rumah orang tuanya. Pada hari pelaksanaan, semua keturunan dari orang tua ini akan memberikan suapan. Makanan yang diberikan kepada orang tua ini biasanya berupa daging hewan atau arsik ikan mas. Suapan dilakukan secara berurut, mulai dari anak laki-laki paling tua beserta istrinya sampai kepada anak laki-laki yang paling muda beserta istrinya. Lanjutkan dengan cucu tertua dari anak laki-laki paling tua sampai cucu termuda dari anak laki-laki yang paling muda. Selanjutnya, anak perempuan paling tua beserta suaminya sampai anak perempuan paling muda, dan terakhir dilanjutkan dengan cucu tertua dari anak perempuan paling tua sampai cucu terakhir dari anak perempuan yang paling muda. Setiap anak akan menyuapi makanan kepada orang tuanya tersebut sebanyak 3 kali dengan diiringi kata-kata kasih sayang. Saat akhir dari upacara ini, perwakilan dari anak memberi kata berupa ucapan agar orang tua tersebut panjang umur, dan apabila orang tua tersebut dalam keadaan penyakit atau sedang masa penyembuhan, supaya orang tua tersebut tetap semangat dan cepat sembuh dari penyakit yang sedang dideritanya. Setelah semuanya selesai, diakhiri dengan doa bersama-sama bersama seluruh anggota keluarga. Terkadang dalam pelaksanaan upacara ini digandingkan pula dengan pembagian harta warisan secara paruma tano atau paruma gugo, yang artinya harta warisan sudah dibagi, tapi hasilnya masih tetap di tangan orang tua semasa hidupnya, dari orang tua kepada anak-anaknya. Biasanya khusus acara pembagian warisan tersebut dilakukan terlebih dahulu dengan wasiat tertulis dan hanya dihadiri oleh kerabat dekat sebagai saksi sebelum upacara manulangi Natua-Tua dilaksanakan. Makna upacara manulangi Natua-Tua yaitu dengan memberi makan
orang tua tersebut juga masih dapat menikmati dengan enak dan puas makanan yang diberikan kepadanya. Dimaksudkan sebagai upaya memberi dorongan moral bagi orang tua yang umurnya sudah cukup tua. Upacara ini juga dimaksudkan agar penyakit dan bencana jauh dari orang tua tersebut. Bagi para anak dan para cucu, upacara ini memberikan kesempatan yang mana mereka dapat menikmati berkat dari sang orang tua tersebut. Perbedaan upacara Manulangi Natua pada masa lalu hingga masa kini tidak jauh berbeda. Pada masa lalu, upacara ini dilakukan ketika orang tua mengalami sakit parah atau diperkirakan mendekati akhir usia. Namun di masa kini, upacara ini dilakukan saat orang tua mengalami sakit yang teringan sekalipun. Upacara ini dilakukan guna memberi dukungan kepada orang tua tersebut. Dari kelima indikator relasi iman Kristen terhadap kebudayaan yang ada, kelompok kami memilih indikator transformasi nasionalis. Kenapa? Karena secara teologis, pandangan ini memiliki 3 garis besar, yaitu melihat Tuhan sebagai pencipta, menyadari bahwa kejatuhan manusia dari sesuatu yang baik, dan memandang bahwa kita merasakan interaksi antara Tuhan dengan manusia dalam perjalanan hidup manusia yang historis. Maka dari itu, penganut paham ini percaya bahwa kebudayaan manusia adalah kehidupan manusia yang telah ditransformasikan ke dalam dan di dalam kemuliaan Allah. Pada prakteknya, pandangan ini memiliki arti bahwa kami bekerja dalam sebuah lingkup budaya untuk mengupayakan sesuatu yang lebih baik, karena Tuhan pada dasarnya telah memberikan manusia kreativitas dan itu baik. Kita juga bisa berkontribusi dalam transformasi ini karena ketika ada dosa di dalam budaya tersebut masih ada harapan melalui Kristus untuk penyelamatan budaya itu sendiri. Namun lebih jauh lagi kita akan mengalahkan dosa bukan dengan menjauhinya ataupun memeranginya secara langsung, namun dengan bantuan mata manusia yang tertuju pada Yesus dan niat kita yang positif dan berorientasi padanya akan membuat kita mampu mengalahkan dosa. Menurut kelompok kami, budaya Manulangi Natua ini masih perlu dipelihara oleh orang percaya. Karena tujuan dari upacara ini adalah untuk meminta doa kepada orang tua agar seluruh keturunannya diberkati, serta memberikan dukungan kepada orang tua. Selain itu, upacara ini dilakukan untuk menyenangkan hati orang tua dan mempererat tali persaudaraan.